dan gimana respon sekitar nih pas begitu tahu ibu positif itu. Tadi maksudnya Mimio tuh, aduh kayak pahlawan lah. Ada gitu lah. Iya. Gitu, lama saya COVID dan nggak bisa ngerasain penciumannya hilang, Iya. perasanya juga hilang gitu. Jadi ketika sembuh itu banyak banget gitu bersyukurnya. Ih alhamdulillah nih, misalnya pagi-pagi nih, wah udah bisa nyium masakan ibu lagi. Iya. Dan ada yang menarik juga statement dari Mang Indra ya, Mang Indra Dwi Rahadian. Siapa tuh? Dia salah satu mentor saya. Jangan menganggap COVID adalah batan kusta, gitu kan. Sekarang yang membunuh justru bukan COVID-nya, tapi tetangga yang nyinyir dan mengucilkan. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ada semacam training untuk adu domba. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mimio Lovers dan mitra tercinta dimanapun berada. Jumpa lagi ya di channel kesayangan kita, Mimio Official. Ya seperti yang sudah kita janjikan, seperti yang sudah kita share kemarin-kemarin juga. Saat ini kita akan mencoba menghadirkan salah satu narasumber yang ternyata sekaligus masih tetangga juga sih sebenarnya ya. Tetangga banget. Tetangga banget. Dan bisa disebut musibah nggak sih sebenarnya ini? Enggak sih. Enggak juga ya. Antara musibah dan Seperti itu. Seperti yang sudah kita infokan ya, si cantik yang di samping saya ini sempat divonis positif Bu ya. Iya. Sempat divonis positif COVID. Nah mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan banyak ngobrol lah dengan beliau dan tentunya akan berkenalan juga. Dan sebelumnya perlu diketahui, alhamdulillah terselenggaranya acara ini berkat dukungan juga dari Yamin Radea ya. Terima kasih Yamin Radea yang ada di seberang Bank BRI Cikijing. Jangan lupa kalau yang belum nyoba silahkan datang langsung ataupun bisa pesan lewat Mimio guys. Oke langsung saja mungkin tanpa membuang-buang waktu kita akan mencoba ngobrol lebih jauh dengan ibu yang ada di samping saya ini. Dan sebelumnya mungkin silakan untuk memperkenalkan diri dulu. boleh. Ibu mangga waktu dan tempat dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna, asalnya dari Cikijing. Gitu. Jadi sekarang saya lagi bekerja sebagai guru di salah satu sekolah yang ada di Majalengka Selatan ya? Majalengka Iya, Selatan. Majalengka Selatan gitu. Talaga lah nggak apa-apa sebutin aja. Boleh. Cukup deh segitu aja kayaknya. Status dong. Statusnya apa nih? Pekerjaan? Pekerjaan kan udah guru tuh. Ya. Untuk status. Statusnya belum menikah. Jomblower, ada jomblower. Oke, Gitu. silakan nanti bisa di kepoin juga IG-nya ya. Boleh. Ada seperti itu. Mungkin cukup untuk perkenalannya, Bu. Cukup deh gitu aja. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah kita dengar tadi, namanya Bu Irna ya. Ya. Dan sebagai tenaga pengajar di salah satu SMK di Talaga seperti itu. Dan langsung saja mungkin kita sudah penasaran juga bagaimana kronologisnya dari awal. Kita pengen tahu awalnya gimana nih Bu? Kenapa bisa terjadi nih? Awalnya Divonis kenapa positif seperti ya, itu Bu? awalnya kenapa bisa positif COVID gitu kan? Iya. Mungkin kronologisnya. mungkin kalau misalkan kita pikir-pikir gitu, kok bisa gitu ya? Kayak kadang karena banyak yang nanya gitu, kok bisa sih positif COVID gitu kan ya? Iya. Ya kalau misalkan nanyanya kayak gitu, kok bisa sih gitu? Ya bisa-bisa aja gitu. Iya. Karena kalau misalkan kita legowo gitu ya ini udah diatur lah sama Allah gitu kan. Iya. Takdir Allah gitu kan, kita bilangnya kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalkan kita lihat dari kronologi kenapa bisa sampai positif COVID gitu ya, terpapar dari mana dan terpapar dari siapa sampai sekarang pun saya nggak tahu gitu. Karena gini, karena ada dua kota yang sudah dikunjungi. Iya. Dan teman-teman yang saya temuin itu sehat-sehat Iya. gitu. Jadi kan nggak tahu tuh kita terpaparnya dari mana dan dari siapa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita harus flashback ke belakang gitu.
kenapa bisa positif COVID itu ya awalnya itu pada tanggal berapa ya? Tanggal 2 gitu, tanggal 2 November itu saya pergi ke Majalengka Ya, gitu. Menggunakan angkutan umum ya, gitu ya. Nggak usah disebutin lah gitu ya. ya. Angkutan umum apa gitu. Angkutan Nah. umum khas Majalengka Cikijing lah ya. Ya gitu. Nah, pulang dari sana 3 hari kemudian itu saya mengalami demam. Oke. Iya, tapi demamnya itu bukan yang demam yang sampai menggigil kayak gitu. Jadi kayak kalau bahasa Sundanya mah apa hareeng gitu ya. Iya, iya. Nah, Tapi mah Bu dipotong dulu Bu, itu pas Ibu bepergian pakai masker nggak Bu? tetap dong, tetap kita kan maksudnya apa ya? Walaupun gitu ya, maksudnya COVID itu kayak rumor gitu. Iya, iya. Maksudnya ada yang percaya, ada enggak, tapi kan Oke. maksudnya kita sebagai warga negara yang Taat baik, aturan lah ya, gitu, ya seperti tetap itu. 3M, memakai masker gitu, menjaga jarak dan mencuci tangan gitu. Bahkan kemana-mana ya tetap pakai masker lah, walaupun misalkan kayak ke pasar doang gitu Oke, kan, oke. tetap pakai masker gitu, kayak gitu. Terus apa tadi kita lanjut ya? Oh, dilanjut. Nah gitu udah demam selama 2 hari gitu ya. Nah demamnya juga demam yang kayak tergolong ringan gitu lah. Oke. Maksudnya Mm-mm. demamnya yang hareeng doang gitu, kayak ngerasa oh ini mah apa namanya teh masuk angin. Masuk angin biasa lah ya. Gitu. Tapi memang awalnya saya kira itu karena saya punya amandel. Ya, Nah amandel gitu, udah ini mah karena kebiasaan, bukan kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan amandelnya kambuh gitu ya, saya tuh kan punya amandel. Nah kalau misalkan amandelnya kambuh, nah suka demam gitu. Udah saya mikirnya kesana aja gitu Oke. kan. Gak pernah mikir yang kemana-mana gitu. Nah udah gitu hari apa itu berarti udah 2 hari kemudian, besoknya karena ngerasa udah kayak fit nih gitu, fit gitu kan. Memang ada agenda pergi ke Tasik Oke. Malaya gitu. Gitu. Nah di sana memang ada kegiatan yang apa ya, yang menyebabkan bukan ada kerumunan gitu mungkin ya. Itu naik kendaraan umum juga Bu? Enggak, naik Oh, enggak. pribadi. Pribadi, oke. Pribadi sama teman gitu. Nah, tapi apa ya, di sana karena si acaranya di cancel gitu intinya. Cuman di sana cuman makan, ketemu sama teman udah gitu. Dan mereka pun sehat-sehat aja Oke. gitu. Ya makanya sampai sekarang bingung terpapar dari mana dan dari siapa gitu kan. Iya, iya. Nah, iya. udah gitu pulang 3 hari kemudian ya. Jadi 3 hari kemudian itu bertepatan dengan ibu saya tuh ada kepentingan ke rumah sakit lah. Iya. Ya, jadi ada kepentingan di salah satu rumah sakit yang mengharuskan rapid test. Iya, protokol yang mengharuskan untuk dirapid. Iya gitu. Nah udah kayak gitu, hari Selasanya itu juga bertepatan saya itu mulai ngeh Ya. kalau saya itu anosmia. Anosmia apa tuh, Bu? Anosmia itu jadi kehilangan indera penciuman Mm-mm. dan perasa. Jadi sama sekali nggak bisa mencium bau, sama nggak ada rasa. Kalau makan tuh nggak ada rasa. Oh, Di- mati rasa gitu Bu ya? Mm-mm. Oh, kayak yang sudah terlalu banyak disakiti mati rasa iya, gitu itu Bu ya? mah hati gitu kan, mati rasa. Oke. Gitu. Jadi awalnya itu pas mau pergi jadi pakai parfum kok nggak kecium gitu kan. Nah sampai saking penasarannya gitu kan, sampai saking penasarannya saya tuh nyemprotin baygon. Ya. Tahu kan maksudnya baygon itu wanginya itu sangat menyengat, bukan wangi ya, baunya sangat menyengat gitu. Baygon loh guys. Gitu kan. Nah sampai disemprot gitu ya di ruangan, kok masih nggak kecium nih gitu ya. Wah ini udah kayak maksudnya masih, tapi maksudnya masih mikir positif lah gitu. Kita tuh ya udahlah, ini mah mungkin cuman pilek gitu kan. Nah gitu. Nah pas hari Rabunya ternyata hasil dari rapid test ibu gitu ya dari rumah sakit itu ternyata hasilnya reaktif. Ya. Iya reaktif gitu. Jadi yang menyebabkan harus ada laporan ke pihak Puskes Cikijing. Ya. Gitu. Nah dari pihak Puskes Cikijing langsung ada perintah untuk isolasi mandiri selama 2 minggu berarti dari tanggal berapa tuh ya? Tanggal 11 kalau nggak salah. Nah gitu. Terus udah kayak gitu. Nah ternyata di Puskes Cikijing itu ada mengadakan swab masif. Jadi swab masif itu massal gitu ya yang dilaksanakan di Puskes pada hari Seninnya. Nah pada hari Seninnya itu kita sekeluarga gitu ya, karena di rumah itu ada ibu, bapak, dan saya gitu. Nah kita swab masif di Puskes Cikijing. Lalu hasilnya itu hari
berapa tuh hari 3 hari kemudian, 3 hari pokoknya kemudian. hari Kamis gitu. Hari Positif. Hari Nah. Kamis malam Jumat nih kalau nggak salah ya gitu. Nah ternyata memang pas dikabarkan oleh pihak puskesnya bahwa ternyata saya itu positif COVID. Nah gitu sih kronologinya Mbak. Oke. Seperti yang kita dengar ya, kronologisnya memang sepertinya si COVID ini susah ditebak ya. Iya. Indikasinya kita tidak tahu gitu kan. Walaupun sudah menerapkan protokol, jangankan yang tidak menerapkan protokol, yang sudah menerapkan protokol pun ternyata Iya, masih terkena bisa. juga seperti Iya. itu. Dan mungkin tadi kita sudah dengar juga untuk gejalanya yang dirasakan Iya. Bu ya. Selain mati rasa dan mati penciuman, itu ada lagi nggak Bu gejala-gejala lain yang dirasakan, misalkan apalah atau kelayangan, migrain segala macam, itu seperti itu ada nggak? Nggak ada, makanya bingung nih maksudnya. Oh jadi si gejalanya itu ringan banget, maksudnya tergolong gejala COVID yang ringan gitu. Jadi cuman ada demam di awal gitu, dan demam itu pun hanya 2 hari. Jadi maksudnya si demamnya juga enggak yang demam berat gitu ya. Nah terus hanya anosmia gitu, itu Anosmia, kehilangan iya. indera penciuman dan perasa, itu aja gitu. Oke. Gitu. Nah terus setelah Ibu divonis atau dinyatakan positif nih, tindakan apa yang dilakukan sama medis atau tenaga kesehatan di puskes seperti itu Bu? Oh ya, jadi pas maksudnya pas saya dengar bahwa saya itu positif COVID, Ya. mungkin rasanya kayak apa ya? Rasanya kayak, dengar kabar yang benar-benar nggak enak gitu sebenarnya Bang. Iya. Kalau misalkan kita berpikirnya negatif, apaan sih ini gitu ya, bohong kali gitu kan gitu ya. Cuman memang maksudnya dari sebelumnya juga sudah menerapkan protokol kesehatan juga gitu di rumah itu. Iya. Interaksinya juga tetap pakai masker gitu kan. Nah gitu, jadi pas awal sedih banget nih, sedih banget ya. Maksudnya sedihnya tuh yang terpikirkan pada saat itu gitu, pada saat positif COVID itu adalah gimana nih teman-teman yang udah ketemu sama saya. Oke. Jadi bukan diri sendiri yang Iya, gitu ya. benar. Bukan diri sendiri, tapi Itu termasuknya apa sih disebutnya? Kalau sudah ketemu sama yang indikasi positif disebutnya apa? Kalau nggak salah probable gitu. Probable sekarang mah istilahnya lupa lagi nih. PDP apa sih ya? Yang itu apa? Yang ODP. ODP. Iya, ODP. ODP gitu. Iya, jadi yang pertama terpikirkan pada saat tahu kita positif COVID itu, yaitu yang pertama orang-orang yang sudah ketemu sama kita, gitu ya. Dan yang keduanya mungkin kepikirannya ini gimana nih nanti ke depannya gitu kan, gitu. Cuman memang dari pihak puskesnya gitu, alhamdulillah gitu ya, kita punya tenaga kesehatan yang luar biasa gitu ya. Jadi memang Jadi dari pihak puskes juga tetap mantau. Ya. Ya, Langkah awalnya gimana tuh Bu? Pas begitu positif, apa yang mereka anjurkan? Langkah apa yang mereka langsung WhatsApp WhatsApp gitu ya, via WhatsApp. Lalu mereka bilang ya udah tenang aja katanya gitu, karena Neng mah gitu kan nyebutnya karena Neng mah termasuk gejala yang ringan, jadi tenang aja, ini mah pasti sembuh kok gitu ya. Mereka support dengan luar biasa lah gitu ya, dengan mereka ngasih obat-obatan kan kayak gitu. Jadi kan COVID itu nggak ada obatnya, bukan nggak ada, belum ada ya. Kita kata belum ada gitu ya. Jadi COVID itu kan katanya gitu ya, obatnya itu adalah imun yang bagus. Oke. Imun yang bagus, jadi kita tuh harus happy katanya gitu. Iya benar. Jadi selama isolasi selama berapa tuh 14 hari, kita tuh benar-benar harus dituntut harus happy gitu Bang. gitu. Gimana memanjakan diri sendiri. kayak gitu. Iya benar. Maksudnya gimana caranya biar si imun kita itu bagus gitu ya dalam 14 hari tanpa dengan ketemu sama orang-orang luar gitu kan. Gitu. Jadi selama 14 hari juga tidak mengkonsumsi obat, tapi memang mengkonsumsi vitamin-vitamin kayak gitu, buah-buahan, dan memang makanannya harus dijaga banget nih gitu. Misalkan makan pagi, makan siang, makan malamnya juga harus tepat gitu waktunya kayak gitu. Oke. Berarti nggak ada tindakan khusus ya yang dilakukan dari medis puskes kita, karena ini memang gejalanya gejala ringan gitu ya. Mereka cuma menganjurkan untuk isolasi mandiri di rumah seperti itu Bu. Ya alhamdulillah, mungkin memang sudah seharusnya tenaga medis memang memberikan
support gitu kan. Iya, Harapan iya. bukan justru malah menjelaskan sesuatu Iya. yang memang tabu gitu kan, Iya, tentang si COVID ini gitu. Itu Iya. justru akan bikin si pasien down seperti itu. Gitu. Dan selanjutnya mungkin untuk ini Bu, untuk proses penyembuhan. Mm, Nah, selama Ibu isolasi mandiri selama 14 hari ya, 14 hari itu lebih ya, Bang? lebih. Lebih. Nah, itu fase-fasenya misalkan 3 hari bagaimana, 10 hari bagaimana, 14 hari bagaimana, dan di titik akhir untuk isolasi mandiri itu sendiri apa yang Ibu rasakan sampai merasa benar-benar sembuh dan dinyatakan oleh pihak medis juga sembuh seperti itu, Bu. Jadi mungkin gini ya, karena memang hilangnya indera penciuman itu sebelum dilakukannya swab, mungkin 1 minggu sebelum dilaksanakannya swab, jadi kehilangan indera penciuman atau kita sebut anosmia tadi itu berlangsung ya, berlangsung selama hampir 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kan nggak ada, kita nggak bisa nyium bau, nggak bisa merasakan makanan yang enak tuh kayak gimana sih, gitu kan mungkin. Nah, mungkin salah satu tips mungkin ya gitu. Mungkin jadi pikiran kita memang tetap harus stay positif gitu. Walaupun mungkin banyak ketakutan di dalamnya gitu ya. Jadi selama itu pun saya tetap sugesti gitu sama diri sendiri. Misalkan kalau lagi makan, ini makanannya enak loh gitu. Maksudnya jangan sampai kita tuh down gara-gara misalkan nggak bisa ngerasain makanan atau kayak gimana. Nah, kayak gitu. Terus mungkin tadi yang seperti yang udah dibilangin tadi, tetap konsumsi minuman misalkan yang mengandung vitamin, atau boleh minum vitamin C, vitamin E, atau suplemen daya tahan tubuh. Iya, yang meningkatkan imun intinya ya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang kelewat sepertinya. Kita pengen tahu juga nih, karena memang apalagi khususnya di Cikijing lah ya, dan si COVID ini masih menjadi banyak orang-orang yang memang masih menganggap COVID ini sesuatu yang tabu lah gitu. Tabu seperti itu kan, menakutkan sekali seperti itu. Itu bagaimana, Bu? Respon orang-orang terdekat dan respon orang-orang di sekeliling pas begitu mereka tahu Ibu positif, Bu? Mungkin kalau misalkan kita cerita dari awal, mungkin harusnya ke kita dulu ya. Ini responnya tuh gimana gitu kan. Yang pasti ya, mungkin pas awal kita tahu kita COVID tuh, ya itu tadi, kita kaget gitu. Kita kaget, kita sedih. Ya memang sedihnya kita mikirin orang yang udah ketemu sama kita gitu. Cuman gitu ya, alhamdulillahnya gitu, karena tinggalnya di Cikijing gitu. Walaupun banyak rumor yang beredar bahwa orang yang COVID itu harus dijauhi katanya gitu kan. Takutnya menyebar, takutnya menularkan kan kayak gitu. Tapi mungkin karena kita tinggalnya di Cikijing gitu ya, dan alhamdulillahnya mungkin masyarakat setempat juga tidak terlalu mengucilkan. Alhamdulillah walaupun, gitu, walaupun nih ada beberapa lah gitu. Tetap aja lah, maksudnya dari sekian banyak orang yang baik gitu di dunia ini gitu, pasti ada aja gitu salah satunya yang mungkin menganggap COVID itu hal yang menyeramkan. Itu memang tidak bisa kita menyalahkan mereka juga, mungkin mereka belum teredukasi lah ya sama gitu. Kita itu justru memang tugas kita juga. Mungkin ada sedikit ya yang tertinggal sih sebenarnya, harusnya ini di awal-awal juga untuk pertanyaan juga. Ini sebenarnya menjawab perwakilan dari pertanyaan netizen nih, Bu, seperti itu. Mereka menanyakan gimana respon sekitar nih pas begitu tahu Ibu positif gitu kan, respon lingkungan di sekitar rumah seperti itu, orang-orang terdekat ataupun tetangga-tetangga seperti itu. Gimana tuh, Bu, responnya? Mungkin kalau misalkan kita berbicara respon ya, seperti yang tadi dibilang bahwa respon pertama ketika dengar positif itu kan yang dipikirkan adalah orang lain ya gitu. Misalnya gimana nih orang-orang yang pernah ketemu dengan saya gitu. Terus gimana nih nanti lingkungan sekitar, apakah bakal mengucilkan atau gimana. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, karena saya tinggal di Cikijing gitu ya, dengan masyarakat yang sangat baik gitu. Baik dalam artian maksudnya selama saya isolasi di rumah itu, alhamdulillah nih tetangga sekitar tuh baik banget gitu. Bahkan dalam
satu hari itu gitu ya yang Iya. ngirim makanan tuh banyak banget ya. Alhamdulillah lah ya. Banyak Support banget sekali gitu. mereka ya. Iya gitu. Dari keluarga juga support, yang pertama mungkin dari keluarga gitu kan. Nah dari teman kerja dan dari tetangga juga ya alhamdulillahnya gitu kan, dari satu hari tuh aduh kayak sampai kita tuh pusing nih, Iya. makanan yang mana dulu yang harus dimakan gitu. Oke. Nah gitu, tapi mungkin yang jadi apa ya, yang jadi pikiran juga dan yang bisa apa ya meresahkan warga sekitar lagi gitu ya, yaitu broadcast tuh Iya, kan. Nah, iya, gitu. broadcast WhatsApp ya. Iya, Di WhatsApp ya kan. sempat juga itu sebenarnya agak apa ya disebut. Biasalah kalau bahasa Sundanya mah di kita mah apapun sajengkal jadi sadepa gitu kan. Nah kayak itu. gitu, iya gitu. Jadi mungkin yang disayangkannya itu adalah kabar-kabar seperti itu gitu. Jadi maksudnya apa nih maksud dari broadcast itu? Apakah maksudnya apa tujuannya itu untuk apa mengedukasi kah? Iya. Atau bikin kita itu jadi waspada, atau misalkan waspada terhadap COVID atau orangnya? Iya. Nah iya, gitu iya. kan. Jadi yang menyedihkannya dari COVID ini adalah mungkin itu. Jadi COVID ini bukan hanya penyakit yang apa yang menyerang seseorang, Iya. tapi banyak orang. Jadi banyak orangnya itu, jadi kita itu bisa tahu simpati dan empati orang itu kayak gimana. Iya, Mungkin iya. seperti itu ya. Iya. Gitu. Justru di broadcast yang pernah saya baca gitu kan, itu sebenarnya disebut mengedukasi juga tidak tepat sasaran, disebut menginformasikan juga setengah-setengah itu. Iya. Justru bahkan malah yang baca kadang-kadang berpikiran lain Bu gitu. Iya. Justru ini kayak apa ya, kayak daftar-daftar apa Iya, gitu kan, iya ini kan. orang-orang ini jadi kesannya seperti mengarah ke apa ya, Jangan ditemuin nih gitu. ya Nah, seperti kayak itu gitu. Iya, itu jadi kalau kesan sepintas kita baca, kalau yang broadcast itu malah kadang-kadang Iya. meresahkan seperti Iya, itu, dan iya. itu mungkin yang disayangkan seperti Iya, itu. memang pada saat itu Guys. juga banyak banget gitu ya yang laporan, Cina kamu positif ya, iya. Kan maksudnya kita juga jadi bingung ya ini, maksudnya memang pas awal juga saya bingung, ini tuh apakah kita memang harus apa diumumkan gitu kan, atau disimpan sendiri gitu. Soalnya yang jadi apa keresahan saya itu adalah ya memang itu broadcast yang tadi yang bisa menyebabkan orang tuh berpikiran kemana-mana. Ya, Soalnya seperti yang saya baca gitu ya di broadcast itu adalah kayak hati-hati nih orang-orang yang udah ketemu sama orang-orang, kalau nggak salah berapa ya pas dulu 5 orang. ya. Iya 5 orang. Nah maksudnya kalau bisa gitu nanti ya, maksudnya ya nauzubillah kalau misalkan ada kasus lagi gitu, tapi ya kalau misalkan nanti kedepannya kayak ada lagi kasus gitu ya, maksudnya jangan sampai si informasi itu tuh setengah-setengah Iya, seperti gitu, itu. atau mungkin lebih ke apa ya, lebih hati-hati lagi lah Ya. gitu dalam menerima informasi. Soalnya gini, soalnya sampai ada kabar bahwa saya itu ada di rumah sakit lah, ibu saya ada di rumah sakit inilah gitu, padahal kan nggak sama sekali ya. Iya, Pastinya kan iya, saya iya, ada ya. iya. Gitu. Justru itu mohon maaf sebelumnya Bu ya. Ini juga sebenarnya harus diungkapkan juga. Sempat masuk juga ke WA admin Mimio ya. Itu secara personal langsung dia personal message yang meneruskan broadcast itu dengan dibubuhi keterangan, katanya awas nih orang-orang ini daftar-daftar ini positif. Iya, Kalau order ditolak katanya. Ada yang sampai berkata seperti itu guys. banget ya. itu diskriminatif sekali gitu kan. Dan alhamdulillah memang itu sebagai tugas kita sebagai yang minimal melek media lah ya, kita tahu bisa yang sudah bertabayun tentang si kopi ini. Alhamdulillah saya menjelaskan dengan sebisa saya ya. Kalau mereka order terus kita menolak gitu kan, sedangkan mereka Iya. sangat butuh dengan jasa Mimio misalkan untuk memenuhi waktu dia di isolasi gitu kan, Iya, isolasi iya. mandiri, gimana gitu, itu kan Iya. sesuatu kezaliman seperti kalau kita Iya. mengucilkan mereka. Jadi alhamdulillah saya jelaskan dan sebisa saya, dan alhamdulillah kita juga bisa saling membantu Bu ya. Iya, ya Mimio, makanya mungkin hadir. saya juga bakalan berterima kasih banget nih Ya. sama Mimio gitu ya. Kenapa kita perlu banyak bersyukur gitu ya. Apalagi yang tinggal di Cikijing dan sekitarnya mungkin ya gitu. Karena memang
pada saat itu memang saya juga bingung, ini makan tuh gimana sih Iya, gitu ya. iya. Tapi karena maksudnya sebenarnya alhamdulillah karena banyak yang ngirim, tapi kan kadang kita lagi pengen apa, Ya, keperluan yang Iya, ada di luar gitu Bu ya, gitu keperluan kan. lainnya. Iya gitu, Alhamdulillah. kita pengen apa, misalkan orang-orang terdekat belum bisa ketemu dan belum bisa misalkan bawa makanan apapun gitu ya. Ya itu tadi maksudnya Mimio tuh aduh kayak pahlawan lah Ada gitu lah. Iya, gitu. alhamdulillah hatur Gitu. nuhun, Jadi, hatur nuhun. Memang di sana juga alhamdulillah Mimio berperan ya, dan tentunya dengan mengikuti anjuran-anjuran yang aturan yang sedang berlaku juga Bu ya, Iya, tentunya seperti itu. itu maksudnya order juga kita kan tanpa ketemu gitu. Iya, seperti itu. Makanan Itu disimpan. lucu juga sih sebenarnya, lucu Gitu kan. juga sebenarnya. Kita pas order lewat WhatsApp gitu kan, pas Iya. kita mau nganterin makanannya, nggak apa-apa simpen aja di meja gitu kan, Iya, di meja depan rumah iya, ataupun gitu. gantungin di pintu seperti itu. Maksudnya Itu ya pengalaman yang cukup lucu kan lucu gitu ya. lah seperti Maksudnya, itu. emang kita maksudnya positif COVID itu maksudnya kita juga harus berpikir bagaimana caranya biar kita itu tidak 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 menyusahkan orang lain Iya, gitu kan. Ya memang seperti itu, tetap jaga protokol kesehatan gitu. Iya. Maksudnya driver Mimio juga tetap pakai masker Iya, gitu kan. alhamdulillah. Gitu saya nyuruhnya udah simpan aja gitu ya depan pintu lah itulah gitu. Udahnya saya semprot sama desinfektan, tetap aja kita maksudnya menjaga protokol kesehatan itu kayak gitu. Iya. Ya, mungkin karena durasi juga memang kita tidak bisa terlalu panjang ya. Kita mungkin masuk saja ke bahasan untuk sebagai penutup lah ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil nih, ataupun pesan-pesan yang mau Bu Irna sampaikan ke mereka di luar sana yang mungkin ada yang sedang isolasi mandiri karena divonis positif juga, ataupun ke masyarakat umum pada umumnya seperti itu Bu. Mangga silakan. Mungkin kalau misalkan pelajaran yang dapat diambil itu kayak banyak banget gitu ya. Ya. Banyak banget lah gitu ya. Mungkin salah satunya itu karena maksudnya teh ketika Allah nyuruh kita buat bersyukur, katanya teh kata Allah teh bakal ditambah gitu nikmatnya. Oke, Dan benar. emang itu tuh benar banget sekali. gitu. Iya, Jadi iya, benar sekali. ketika kita sehat gitu, maksudnya selama saya COVID dan nggak bisa ngerasain penciumannya hilang, Iya. perasanya juga hilang gitu. Jadi ketika sembuh itu banyak banget gitu bersyukurnya. Alhamdulillah nih, misalnya pagi-pagi nih, wah udah bisa nyium masakan ibu lagi Iya. gitu, nah kayak gitu-gitu Iya. banyak banget gitu bersyukurnya. Juga mungkin pesan-pesannya gitu ya bagi orang-orang yang mungkin sekarang gitu masih menjadi pasien COVID gitu, tetap harus berpikir positif sih Oke. gitu, biar imunnya Itu yang bagus. terpenting ya. Itu yang terpenting. Iya gitu, biar imunnya bagus gitu, tetap jaga kesehatannya, olahraga, berjemur kan Iya. gitu, minum vitamin kayak gitu-gitu. Dan bagi orang-orang yang sehat dan masyarakat di luar sana gitu ya, mungkin yang masih ada lah yang nggak percaya sama COVID itu gitu. Maksudnya sampai ketika dulu pas ada COVID, maksudnya pas dinyatakan positif COVID itu masih ada yang nanya gitu, Iya. oh corona tuh ada gitu ya. Maksudnya jangan sampai ketika kita itu merasakan kalau misalkan kita itu udah terkena lah gitu. Iya. Gitu. Jadi simpati dan empati orang itu tetap harus dijaga gitu. Oke, Nah oke. gitu. Terus apa lagi ya, mungkin yaitu tadi kalau misalkan kata pemerintah itu tetap harus 3M, mungkin Iya. kalau saya mah ditambah 1M nya. Yang Apa tuh? pertamanya menjaga jarak ya, menjaga jarak, memakai masker, lalu apalagi mencuci tangan, mungkin yang terakhir itu menjaga imun. Iya. Gitu sih. Justru gitu. kalau menurut saya menjaga imun itu paling pertama Bu. Nah, itu mungkin bisa diterapkan lah, setiap orang akan berpikir Iya. beda-beda, karena juga bertabayunnya juga pasti berbeda-beda, dan alhamdulillah selama si ibu isolasi mandiri juga peran serta dari pemerintahan setempat juga alhamdulillah Bu ya. Iya, makanya Dari Pemdas Cikijing Bu. makanya sekalian mau berterima kasih gitu ya ke support system lah gitu Iya. kita sebutnya ya, kayak gitu. Mungkin dari keluarga juga, teman-teman, tetangga gitu kan, Mimio juga Oke. juga dari pihak Puskes Cikijingnya gitu ya, alhamdulillah supportnya sangat bagus gitu. Dan nggak lupa juga dari pihak pemerintahan desa Cikijing juga Iya. gitu ya, alhamdulillah supportnya sangat luar biasa lah gitu, kalau misalkan harus dibilangin lah gitu. Iya, Kayak gitu. iya.
Ya mungkin itu bisa kita dengar ya. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil petik dari apa yang terjadi sama Bu Irna ini tentang COVID. Dan memang perlu kita ketahui juga, ini juga sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak ataupun orang-orang yang memang saat ini memang terbagi beberapa bagian seperti itu. Ada yang memang sangat percaya sekali dengan COVID, ada yang memang tidak percaya, ada yang percaya tapi tidak seperti yang media-media mainstream beritakan, tidak seseram seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Itu memang kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu karena memang mereka punya alasan tersendiri seperti itu, Bu ya. Jadi mungkin kalaupun sekarang kita untuk mengikuti protokol kesehatan, tetaplah ikuti gitu kan. Kita sebagai warga negara yang baik harus taat aturan seperti itu dan jangan mengabaikan seperti itu. Walaupun kita sama-sama tahu kasarnya nama kalau penyakit ataupun jodoh pak di bagja cilaka gitu kan, urusan Gusti Allah, tapi kita tetap berikhtiar seperti itu. Dan sebagai warga negara yang baik, sekali lagi kita taati aturan pemerintah yang saat ini sedang berlaku seperti itu. Dan ada yang menarik juga statement dari Mang Indra ya, Mang Indra Dwi Rahadian. Siapa tuh? Dia salah satu mentor saya yang ada di Majalengka. Dia berkata begini, pas saya posting tentang isolasi mandirinya si ibu nih, saya bahas seperti itu, dia bilangnya begini, jangan menganggap COVID alah batan kusta. Gitu kan. Sekarang yang membunuh justru bukan COVID-nya, tapi tetangga yang nyinyir dan mengucilkan seperti itu. Itu sangat monong sekali. Tapi kalau dipikir-pikir benar juga gitu kan. Kalau di suasana perkampungan yang kurang teredukasi gitu kan, itu kan COVID masih sangat yang menakutkannya berlebihan seperti itu. Apalagi omongan-omongan yang memang dari mulut ke mulut bahkan bisa sajengkal jadi sadepa seperti itu. Jadi mungkin pesan si Puring pribadi, mangga yang generasi-generasi yang melek media, silakan sampaikan apa yang harus disampaikan. Jangan sampai menjadi keresahan si COVID ini menjadi keresahan dan bahkan bisa menghambat aktivitas untuk mencari nafkah seperti itu, dan apalagi menimbulkan istilahnya perpecahan. Karena intinya mah kalau misalnya nih, kalau tidak bisa berbuat baik udah diem aja. Nah, gitu, jangan sampai malah menyebarkan kejelekan. Nah, itu benar sekali Bu. Dan tetap bertabayun sepertinya tentang berita-berita yang beredar tentang apapun, tentang COVID, tentang isu-isu yang beredar saat ini. Jangan langsung kalian istilahnya pas ada berita langsung kalian share, ada berita langsung kalian share. Itu harus bertabayun dulu guys, karena kita tahu saat ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Serius, negara kita sedang tidak baik-baik saja, ditambah pandemi dan seperti yang kita tahu di media-media sekarang, di TV juga ricuh sekali. Ada semacam framing untuk adu domba. Itu mungkin nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya lah, di video selanjutnya tentang situasi terkini. Dan sekarang mungkin kita harus cukupkan saja. Terima kasih Bu Irna sudah berbagi pengalamannya, dan alhamdulillah ya, itu juga menjadi bekal untuk kedepannya juga mungkin bisa banyak yang bisa diambil pelajaran juga. Pelajaran yang terlebih untuk Bu Irna pribadi dan umumnya untuk kita semua juga bisa mengambil pelajaran. Mungkin sekian guys di video kali ini ya. Terima kasih untuk Bu Irna sudah berbagi pengalamannya, sudah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman tentang sesuatu yang menyeramkan di tahun ini bagi sebagian orang gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata Bu Irna dapat melewatinya dan sekarang sudah berada di tengah-tengah kita dengan sehat walafiat seperti itu Bu. Mungkin akhir kata, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Memiologers semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh, dan taati aturan pemerintah yang sekarang berlaku guys. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Seperti itu. Mungkin cukup Ibu, mangga. Cukup. Ada yang mau disampaikan kembali? Udah sih kayaknya. Oke. Kalau begitu kita jumpa lagi di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun keperluanmu, bimbingin aja.